Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis kation dan anion. Oke. Untuk intermezzo kita tahu analisa itu ada dua ya, analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Nah, analisis kation dan anion ini termasuk dalam analisa kualitatif, di mana merupakan suatu proses mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Nah, dalam metode analisis kualitatif, kita menggunakan beberapa reaksi, diantaranya reaksi golongan dan reaksi spesifik. Kedua reaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis kation atau anion dalam suatu larutan. Oke. Pertama, analisis kation. Analisis kation memerlukan pendekatan yang sistematis ya. Dilakukan dengan dua cara umumnya, yaitu pemisahan dan identifikasi. Pemisahan dilakukan dengan mengendapkan salah satu kelompok kation dari larutannya, kemudian menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian besar kation kemudian diendapkan kembali menjadi kelompok kation yang lebih kecil, sampai akhirnya dapat dilakukan uji spesifik. Nah, ini ada tabel golongan dan kation-kationnya serta reaksi pengendap atau kondisinya. Kita bisa lihat bahwa golongan 1 reaksinya adalah HCl encer, kemudian golongan 2 ada H2S pada suasana asam mineral. Yang ketiga itu ada H2S dengan suasana yang cenderung netral. Kemudian untuk golongan 4 ini bisa menggunakan amonium karbonat ya, dengan adanya amonium klorida suasana netral atau sedikit asam. Nah, untuk golongan sisa dia tidak bereaksi dengan reaksi atau reagen dari kelompok golongan sebelumnya. Nah, berikut ada diagram alir pemisahan golongan kation. Pertama, sampel yang mengandung kation. Ketika direaksikan dengan HCl, maka yang membentuk endapan ada PbCl2, Hg2Cl, dan AgCl. Ini merupakan golongan 1 ya, yang membentuk endapan. Nah, sisanya residunya, residu larutannya itu golongan 2 dan seterusnya. Nah, residu tersebut kita identifikasi lagi dengan reagen yang kedua, yaitu ditambah H2S atau HCl. Nah, ketika ditambahkan dengan reagen tersebut ternyata membentuk endapan HGS, PBS, BI3S3, CUS, CDS, AS2S3, SNS2, SB2S3 yang merupakan anggota dari golongan 2. Jadi ketika direaksikan membentuk endapan, yang membentuk endapan adalah golongan 2. Nah, residunya lagi kita reaksikan lagi nih dengan reagen selanjutnya, yaitu H2S atau NH3. Ketika direaksikan dengan NH3 atau H2S, yang membentuk endapan ini merupakan golongan 3. Seterusnya kita lanjutkan dengan reagen Cu32-. Maka yang menghasilkan endapan adalah golongan 4 dan yang terbentuk larutan adalah golongan 5. Oke, yang pertama kita masuk ke analisis kation golongan 1 yang terdiri dari timbal, merkurium, dan juga perak. Nah, tadi ketika direaksikan dengan HCl, maka akan terbentuk garam PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl dengan reaksi golongannya tadi ya, asam klorida encer. Nah, ketiganya ini
menghasilkan endapan berwarna putih. Nah, PbCl2 dipisahkan dari Hg2Cl2 dan AgCl berdasarkan perbedaan kelarutan kation. Jadi, untuk memisahkan ketiganya ini, pertama kita pisahkan PbCl-nya dulu dengan melarutkan dalam air panas, sehingga PbCl ini larut, dan sedangkan yang keduanya Hg2Cl2 dan AgCl ini tidak larut dalam air panas. Jadi kita bisa pisahkan ya. Kemudian yang kedua, memisahkan Hg2Cl2 dan AgCl itu dengan kelarutan antara kompleksnya yang dibentuk dengan penambahan amonia. Jadi kita tambahkan amonia terhadap Hg2Cl2 dan AgCl. Setelah PbCl terpisah, kompleks HgNH2Cl itu akan membentuk endapan hitam yang bercampur dengan Hg+. Sedangkan untuk Ag sendiri itu tidak berbentuk endapan. Jadi Hg membentuk endapan hitam, sedangkan Ag-nya tidak. Sekarang kita uji konfirmasi nih. Identifikasi terhadap ketiga kation yang telah terpisah tadi. Uji Pb2+ dengan perlakuan direaksikan dengan K2CrO4, maka akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Lalu yang selanjutnya, pengujian identifikasi Ag+, di mana Ag+ direaksikan dengan Ki sehingga terbentuk AgI yang menghasilkan endapan kuning muda. Selanjutnya, uji Hg ini dapat diidentifikasi dengan warna endapan yang terjadi pada pemisahan yang tadi ya, Ag+ dan Hg2+, ditandai dengan endapan berwarna hitam. Selanjutnya kation golongan 2, ada merkuri, timbal, bismut, tembaga, kadmium, arsen, dan juga stibium dan timah. Dengan reagensianya H2S. Pemisahan kation golongan 2 ini menjadi subgolongan tembaga dan juga arsen. Jadi disubgolongkan lagi menjadi tembaga dan arsen. Didasarkan pada kelarutan endapan garam sulfidanya dan amonium polisulfida. Untuk subgolongan tembaga itu tidak larut, sedangkan sulfida dalam golongan arsen ini larut membentuk garam tio. Bisa dilihat ya reaksinya sebagai berikut. Nah, untuk identifikasi kation golongan 2, kita mulai dengan identifikasi Hg2+. Yang pertama, Hg2+ ini direaksikan dengan larutan amonia, maka akan menghasilkan endapan putih yang berupa merkurium oksida dan merkurium nitrat. Yang kedua, direaksikan dengan natrium hidroksida, ditambahkan dalam jumlah sedikit, akan menghasilkan endapan berwarna merah kecoklatan. Nah, bila jumlah yang stoikiometris, endapannya berubah menjadi warna kuning ketika terbentuk merkurium oksida. Dan endapan tidak larut dalam natrium hidroksida yang berlebihan. Juga asam dapat melarutkan endapan. Yang ketiga, direaksikan dengan kalium iodida menghasilkan endapan berwarna merah berupa merkurium iodida. Selanjutnya, identifikasi Bi3+. Ketika Bi3+ direaksikan dengan amonia akan menghasilkan endapan berwarna putih dan akan larut dalam reagensia yang berlebih. Kemudian jika direaksikan dengan natrium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan putih berupa bismut hidroksida. Endapan hanya sedikit sekali yang larut dalam reagensia berlebihan dengan larutan dingin. Kemudian identifikasi As2+. Nah, larutan perak nitrat menghasilkan endapan berwarna merah kecoklatan berupa perak arsenit.
Ketika direaksikan dengan kalium iodida, jika ada asam klorida pekat, iod itu akan diendapkan dengan mengocok campuran dengan 1-2 mili klorofrom atau karbon tetraklorida. Zat yang terakhir akan diwarnai ungu oleh iod. Selanjutnya, identifikasi dari Cu2+. Bila direaksikan dengan larutan amonia, akan menghasilkan endapan biru. Kemudian endapan larut dalam reagen berlebih yang berwarna biru tua. Yang kedua, bila direaksikan dengan natrium hidroksida dalam larutan dingin akan menghasilkan endapan berwarna biru berupa tembaga hidroksida dan tak larut dalam reagen sia berlebihan. Bila dipanaskan, maka endapannya akan berubah menjadi tembaga oksida berwarna hitam. Selanjutnya, direaksikan dengan kalium iodida akan mengendapkan tembaga iodida berwarna putih. Nah, kita masuk ke kation golongan yang ketiga. Pertama, identifikasi dari Al3+. Ada Al3+ direaksikan dengan Na2S, maka akan menghasilkan endapan putih. Selanjutnya, AlCl3 direaksikan dengan NH4OH akan direaksikan juga dengan reagen alizarin sulfanat akan menghasilkan endapan warna merah. Selanjutnya, identifikasi kobalt dilakukan dengan reaksi yang sama dengan besi, yaitu KSCN dalam alkohol akan memberikan warna larutan yang biru. Kompleks besi dengan tiosianat merupakan kompleks yang stabil, sedangkan kompleks CO dengan tiosianat merupakan kompleks yang kurang stabil, sehingga penentuan besi dengan adanya CO tidak akan mengganggu. Tetapi untuk identifikasi CO itu harus ditambahkan NaF untuk mengkompleks Fe dan Fe(F6)3- yang tidak berwarna sehingga tidak mengganggu CO tiosianat. Nah, kompleks CO tiosianat akan lebih stabil dalam alkohol. Selanjutnya, identifikasi Fe2+. Larutan FeSO4 direaksikan dengan K3FeCN6, maka akan menghasilkan endapan biru tua heksasianoferat. Lalu FeSO4 dilarutkan dengan NaOH akan menghasilkan endapan putih kehijauan besi hidroksida. Identifikasi Fe3+. Larutan FeCl3 direaksikan dengan Na2S akan menghasilkan endapan hitam besi sulfida dan belerang. Kemudian FeCl3 bila direaksikan dengan K3FeCN6 maka akan membentuk larutan coklat, membentuk kompleks besi heksasianoferat. Selanjutnya, identifikasi Ni2+, di mana larutan NiSO4+ direaksikan dengan larutan Na2S. Itu akan membentuk larutan NiSO4 direaksikan dengan larutan Na2S akan membentuk endapan hitam nikel sulfit. Nah, yang kedua ada larutan NiSO4 jika direaksikan dengan NaOH maka akan menghasilkan endapan hijau nikel hidroksida. Untuk identifikasi mangan atau Mn, ini dengan mengoksidasi Mn2+ menjadi MnO4 yang berwarna ungu dengan natrium bismutat, yaitu NaBiO3 dalam asam nitrat. Identifikasi Cr dilakukan dengan BaCl2, di mana akan memberikan endapan kuning barium kromat. Sedangkan untuk identifikasi Zn2+, bisa dilakukan dengan larutan ZnSO4 yang direaksikan dengan Na2S maka akan menghasilkan endapan putih. Larutan ZnSO4 direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan endapan seperti gelatin putih. Identifikasi Ba2+. Bisa dilakukan dengan larutan Ba2Cl2
direaksikan dengan Na2S akan menghasilkan endapan putih. Yang kedua, direaksikan dengan NH42CO3 akan menghasilkan endapan putih barium karbonat yang akan larut dalam asam asetat dan juga asam mineral encer. Untuk uji selanjutnya maka dilakukan dengan uji nyala, di mana uji nyala menghasilkan warna hijau kekuningan. Selanjutnya, identifikasi Ca2+. Bisa dilakukan dengan CaCl2 direaksikan dengan HCl encer, kemudian direaksikan dengan Na2S akan menghasilkan endapan putih. Bisa juga dengan direaksikan dengan NH4 2 kali CO3 dan CO3, maka akan menghasilkan endapan putih. Selanjutnya, identifikasi Mg atau magnesium. Dengan Na2HPO4 dalam keadaan basa menjadi magnesium amonium fosfat dengan reaksinya seperti ini. Nah, karena endapan putih fosfat dari kation lain juga dapat terbentuk, maka perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut. Identifikasi yang digunakan yaitu dengan menggunakan reaksi magneson 1 dan magneson 2 dengan penambahan basa NaOH, di mana ion OH- ini dari basa akan bereaksi dengan Mg2+ membentuk endapan putih hidroksida. Hidroksida ini akan bereaksi dengan reaksi magneson dan akan mengabsorpsinya sehingga menjadi berwarna biru. Nah, selanjutnya adalah identifikasi dari Na+, K+, dan juga NH4+. Oh ya, yang tadi itu Ba2+, Ca2+ itu merupakan kation golongan 4 ya. Nah, ini merupakan kation golongan 5, di mana Na+ itu akan memberikan warna nyala kuning, sedangkan K+ akan memberikan warna merah keunguan. Warna nyala dari kalium itu dapat tertutupi jika terdapat natrium, maka diperlukan kaca kobalt untuk melihat warna nyala kalium tersebut. Nah, uji spesifik dari Na+ itu dilakukan dengan reaksi seng uranil asetat membentuk endapan berwarna kuning. Sedangkan untuk K+ kita bisa dilakukan dengan reaksi natrium heksanitri kobaltat dengan memberikan endapan kuning ion amonium, juga memberikan reaksi yang serupa dengan K+ sehingga harus dihilangkan terlebih dahulu dengan cara pemanasan. Sedangkan untuk NH+ kita dapat ketahui dengan memanaskan larutan sampel asli dengan NaOH, maka akan tercium bau gas amonia yang khas. Ini akan menunjukkan kation dari NH4+ yang akan merubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Nah, oke, yang kedua kita masuk ke analisis anion nih teman-teman. Nah, analisis anion tidak jauh berbeda dengan kation, tetapi tidak sistematis dengan seperti analisis kation. Nah, ini ada tabel golongan 1, 2, 3 untuk anion, yaitu ada golongan sulfat, golongan halide, dan juga golongan nitrat. Bisa dibaca ya teman-teman jenis ionnya. Dan next, nah, analisis golongan sulfat ini tidak larut dalam air kondisi basa, sedangkan garam barium anion lainnya itu mudah larut. Berdasarkan sifat ini, maka identifikasi untuk golongan sulfat itu dengan ditambahkan reaksi BaCl2. Nah, pada reaksi ini golongan sulfat akan membentuk garam barium yang berwarna putih ya, kecuali barium kromat, dia akan membentuk endapan berwarna kuning. Nah, yang kedua, analisis golongan halida. Jika larutan sampel itu diasamkan dengan asam nitrat dan ditambahkan perak nitrat, maka hanya golongan anion halida aja nih yang mengendap sebagai garam perak. Ada apa aja golongan halida? Itu ada AgCl yang mengendap berwarna putih, AgBr mengendap berwarna kuning, Agi mengendap berwarna kuning muda, Ag2S mengendap berwarna hitam. Anion yang tidak menunjukkan uji yang positif
dari kedua golongan ini ya, maupun tadi sulfat dan halida, maka dia akan masuk ke dalam golongan nitrat. Nah, ini ada diagram alirnya yang analisis sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Ketika sampel dibasahkan dengan NH4OH terus ditambahkan dengan BaCl2, nah maka akan kita bisa lihat ya anion golongan sulfatnya seperti itu. Barium kromatnya endapan kuning dan yang lainnya endapan putih. Lalu anion golongan halida dan nitratnya itu akan larut. Kemudian untuk memisahkan golongan halida dan nitrat ini, maka tadi kita tambahkan dengan HNO3 encer, juga ditambahkan dengan AgNO3, maka golongan halida itu akan mengendap, sedangkan golongan nitratnya akan tetap larut. Nah, untuk uji spesifik anion, yang pertama ada sulfat dan juga sulfit. Seperti pada diagram ini ya, SO4 2- ditambahkan A2+ dengan dan HCl akan membentuk endapan putih BaSO4. Lalu SO3 2- ditambahkan H2O2 maka akan membentuk SO4 2- ya. Ini berkesinambungan. Lalu dari SO4 2- ini seperti awal yang tadi kita reaksikan dengan Ba2+ dan juga HCl akan membentuk BaSO4 berwarna putih. Selanjutnya ada asetat, di mana asam asetat direaksikan dengan H2SO4 pekat, maka akan menghasilkan CH3COOH plus SO4 2- dan juga H+. Nah, CH3COOH ini direaksikan lagi dengan C2H5OH akan menghasilkan CH3COOC2H5 yang memiliki aroma seperti pisang Ambon. Nah, ini untuk identifikasi asetat. Nah, selanjutnya uji sulfida. Uji sulfida ini ketika sampel mengandung ion sulfida, maka penambahan asam klorida ya asam akan mengeluarkan gas H2S. Nah, jika ragu nih sama gas H2S-nya, maka kita bisa tambahkan lagi sampel AgNO3 atau PbNO3 ya, bisa juga. Tetes demi tetes kita tambahkan, maka jika sulfida hadir, cairan akan menghasilkan endapan berwarna hitam. Selanjutnya ada nitrat dan juga nitrit. Direaksikan dengan FeSO4 dan H2SO4 menjadi NO plus Fe2SO4 3 kali, lalu kita tambahkan reagen berlebih FeSO4 lagi ya, maka akan menghasilkan cincin coklat dari nitrosilverosulfat. Oke, selanjutnya untuk identifikasi klorida, bromida, dan iodida. Untuk identifikasi ini, pertama tuh kita larutan yang diuji itu harus terlebih dahulu dibuat dalam asam encer ya, sebelumnya melalui penambahan sedikit asam klorida. Kemudian menambahkan CCl4. Nah, selanjutnya menambahkan sedikit air klor atau hipoklorit. Terbentuk warna ungu ya, tadi kita tambahkan Cl2 ya, klor akan membentuk warna ungu dalam CCl4 yang menandakan adanya ion iodida. Kemudian untuk menguji bromida, maka anion dari iodida itu dioksidasi menjadi senyawa tidak berwarna dengan cara melanjutkan penambahan air klor ke dalam sampel hingga warnanya coklat. Lalu
Untuk menguji ion klorida dengan adanya ion iodida dan bromida dalam sampel, maka iodida dan bromida itu harus dioksidasi dahulu dalam suasana asam melalui penambahan asam sulfat, dan ion peroksodisulfat S2O82- akan mengoksidasi iodida yang selanjutnya ke dalam sampel ditambah AgNO3 dalam suasana asam nitrat hingga endapan AgCl berwarna putih sebagai tanda adanya ion Cl-. Nah, kita ringkasannya bisa kita lihat ya dalam diagram ini. Untuk uji spesifik selanjutnya ada borat dan juga fosfat, bisa kita lihat pada diagramnya reaksi-reaksi yang ditambahkan dan hasilnya. Lalu ada arsenat dan arsenit. Seperti ini ya, bisa kita amati. Oke, dan terakhir uji spesifik anion dari oksalat. Ya, ini dari oksalat. Kita tambahkan dengan asam asetat dan juga ditambahkan dengan CaCl2 akan menghasilkan endapan berwarna putih. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.